Yo, oke, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam. perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul keputusan dividen 1. Oke, next. Jadi, tak lupa perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Friziawan Eka Palfitra NPM 40, yang kedua ada Muhammad Fadil Setiawan, saya sendiri NPM 43, yang ketiga ada Jemima Catalia Rose NPM 47, yang keempat ada Aninda Bunga Ramadhani NPM 51, yang kelima Dalia Fatimah Terry Putri NPM 61, yang keenam ada Rizky Ramadan Fitri Anissa NPM 63, dan yang terakhir ada Monika Paramita NPM 64. Oke, next. Oke, jadi yang pertama yaitu pengertian keputusan dividen. Next. Yang pertama yaitu ada pengertian keputusan dividen, yaitu menurut Brigham dan Huston, kebijakan dividen adalah keputusan apakah perusahaan akan, yang pertama yaitu mendistribusikan laba kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Yang kedua yaitu menahan laba tersebut untuk diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan atau laba ditahan. Kemudian ada keputusan ini melibatkan penentuan dividen payout ratio yang optimal untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Oke, next. Oke. Jadi selanjutnya yaitu ada tujuan kebijakan dividen. Yang pertama yaitu maksimalisasi nilai, yaitu tujuan utama adalah memaksimalkan harga saham perusahaan dalam kesejahteraan pemegang saham. Selanjutnya ada keseimbangan dana, yaitu menyeimbangkan antara dividen saat ini dan pertumbuhan masa depan melalui laba ditahan. Yang terakhir ada sinyal positif, yaitu memberikan informasi kepada pasar mengenai prospek keuntungan perusahaan di masa depan. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya jenis-jenis dividen dan kebijakan. Yang pertama, dividen kas merupakan pembagian laba perusahaan dalam bentuk uang tunai kepada pemegang saham. Jenis ini paling umum digunakan karena memberikan manfaat langsung pada investor. Yang kedua, dividen saham perusahaan membagikan saham tambahan kepada pemegang saham sebagai pengganti pembayaran tunai. Cara ini membantu perusahaan menghemat kas. Yang ketiga, stock split perusahaan memecah nilai nominal saham sehingga jumlah saham yang beredar meningkat. Tujuannya adalah membuat harga saham lebih terjangkau dan meningkatkan likuiditas pemegang saham. Pola kebijakan dividen yang pertama, dividen stabil. Perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang tepat atau meningkat secara bertahap tiap tahun, sehingga memberikan kepastian bagi investor. Yang kedua, payout ratio konstan. Perusahaan membagikan persentase laba yang tetap sebagai dividen. Jumlah dividen akan naik atau turun sesuai dengan besarnya laba yang diperoleh. Yang terakhir, low regular dan extra dividen. Perusahaan memberikan dividen rutin dalam jumlah kecil, kemudian menambahkan dividen ekstra ketika memperoleh laba yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada faktor penentu kebijakan. Yang pertama ada batasan hukum. Faktor pertama adalah batasan hukum. Perusahaan tidak bisa membagikan dividen secara bebas karena harus mengikuti aturan yang berlaku. Dividen hanya boleh dibagikan jika perusahaan memiliki laba yang cukup dan kondisi keuangannya sehat. Tujuannya agar perusahaan tetap mampu menjalankan operasionalnya. Yang kedua ada peluang investasi. Jika perusahaan memiliki banyak peluang investasi yang menguntungkan, biasanya perusahaan akan memilih menahan sebagian laba untuk membiayai investasi tersebut. Akibatnya, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham cenderung lebih kecil. Yang ketiga ada akses pasar modal. Jika perusahaan mudah memperoleh dana dari investor atau melalui pinjaman, perusahaan lebih leluasa membagikan dividen. Sebaliknya, jika sulit mendapatkan pendanaan dari luar, perusahaan cenderung menahan laba sebagai sumber dana. Yang terakhir ada kontrak hutang. Perusahaan yang memiliki utang biasanya harus mematuhi syarat dari kreditur. Salah satunya adalah pembatasan pembagian dividen agar arus kas
perusahaan tetap terjaga dan perusahaan mampu memenuhi kewajiban membayar utangnya. Yang selanjutnya ada teori kebijakan dividen. Yang pertama ada dividen irrelevance. Teori dividen irrelevance yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut teori ini, yang lebih penting adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba, bukan besar kecilnya dividen. Yang kedua ada bird in the hand dari Gorgon dan Lindner menjelaskan bahwa investor lebih menyukai dividen yang diterima sekarang dibandingkan keuntungan di masa depan yang masih belum pasti. Karena itu, perusahaan yang rutin membayar dividen dianggap lebih menarik bagi investor. Yang ketiga ada tax preference, menyatakan bahwa investor lebih memilih laba ditahan daripada dividen jika pajak atas dividen lebih tinggi dibandingkan pajak capital gain. Dengan begitu, investor bisa memperoleh keuntungan dengan beban pajak yang lebih rendah. Yang terakhir ada signaling dan clientele. Teori ini menjelaskan bahwa dividen dapat menjadi sinyal mengenai kondisi perusahaan. Jika perusahaan meningkatkan dividen, investor biasanya menilai bahwa prospek perusahaan ke depan baik. Sedangkan teori klientel menjelaskan bahwa setiap investor memiliki preferensi dividen yang berbeda, sehingga perusahaan dapat menarik kelompok investor tertentu melalui kebijakan dividennya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, rumus penting keputusan dividen. Yang pertama, earning per share atau IPS. Rumusnya adalah S sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham beredar. IPS menunjukkan berapa besar laba yang diperoleh untuk setiap lembar saham. Jadi, semakin tinggi IPS berarti perusahaan menghasilkan keuntungan yang semakin besar untuk para pemegang. Yang kedua, dividen payout ratio atau DPR. Rumusnya adalah DPR dalam kurung dividen per saham atau DPS dibagi IPS. Lalu tutup kurung dikali 100%. Rumus ini digunakan untuk mengetahui berapa persen laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Misalnya DPR 40%, artinya 40% laba dibagi sebagai dividen, sedangkan sisanya disimpan perusahaan. Yang ketiga, retention ratio atau RR. Rumusnya adalah RR sama dengan 1 dikurangi dividen payout ratio. Penjelasannya adalah retention ratio adalah kebalikan dari DPR. Nilai ini menunjukkan berapa persen laba yang ditahan oleh perusahaan untuk modal usaha, investasi, atau pengembangan bisnis di masa depan. Yang keempat, dividend yield. Rumusnya adalah dividen per saham atau DPS dibagi harga saham per lembar. Dividend yield menunjukkan tingkat keuntungan yang diterima investor dari dividen dibandingkan dengan harga saham yang dibelinya. Semakin tinggi dividen yield, semakin besar potensi pendapatan dividen yang diterima investor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Diketahui data perusahaan sebagai berikut. Laba bersih setelah pajak sebesar 1 miliar, jumlah saham yang beredar sebanyak 2 juta lembar, total dividen cash yang dibagikan sebesar 400 juta, harga pasar saham saat ini 2.500 per lembar. Berdasarkan data tersebut, kita menghitung beberapa rasio. Yang pertama,
earning per share EPS, dividen per share DPS, dividen payout rate ratio DPR, ratio ratio RR, dividen yield. Lanjut. Langkah-langkah penyelesaian yang pertama menghitung EPS dan DPS. Yang pertama menghitung EPS. EPS dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah saham beredar. EPS 1 miliar dibagi 2 juta menjadi Rp500. Artinya setiap lembar saham menghasilkan laba sebesar Rp500. Yang kedua, dividen per share atau DPS. DPS diperoleh dari total dividen dibagi jumlah saham beredar. DPS 400 juta dibagi 2 juta menjadi Rp200. Artinya setiap pemegang saham satu lembar saham menerima dividen sebesar Rp200. Selanjutnya, dividen payout ratio atau DPR. DPR menunjukkan persentase laba yang dibagikan sebagai dividen. DPR 200 dibagi 500 sama dengan 0,4 menjadi 40%. Ini berarti perusahaan membagikan 40% laba kepada pemegang saham. Selanjutnya, ratensio rasio atau RR. Ratensio rasio menunjukkan persentase laba yang ditahan perusahaan. RR sama dengan 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6 menjadi 60%. Artinya 60% laba ditahan untuk kebutuhan investasi, ekspansi, atau pengembangan perusahaan. Yang terakhir, dividen yield. Dividen yield dihitung dengan membandingkan DPS dengan harga saham. Dividen yield sama dengan 200 dibagi 2.500 sama dengan 0,08 menjadi 8%. Artinya memperoleh tingkat pengembalian dividen sebesar 8% dari harga saham yang dimilikinya. Dari perhitungan dapat diketahui bahwa PT Bunga Maju menghasilkan laba Rp500 per saham, membagikan dividen Rp200 per saham, memiliki dividen payout ratio sebesar 40%, ratensio rasio sebesar 60%, dan dividen yield sebesar 8%. Ini menunjukkan perusahaan masih mampu memberikan dividen kepada investor sekaligus tetap menyisihkan sebagian besar laba untuk mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada interpretasi hasil perhitungan. Analisis bagi perusahaan PT Bunga Maju, prioritas pertumbuhan yaitu retention ratio sebesar 60% menunjukkan perusahaan lebih memilih menahan sebagian besar laba untuk mendukung investasi, pengembangan usaha, dan ekspansi di masa depan. Yang kedua, kondisi keuangan yaitu kebijakan ini mencerminkan kondisi keuangan yang sehat karena perusahaan tetap memiliki dana internal yang cukup tanpa harus membagikan seluruh laba sebagian dividen. Ya, di sebelahnya ada analisis bagi investor atau pemegang saham. Kepastian pendapatan yaitu investor memperoleh dividen tunai sebesar 200 per lembar saham sehingga tetap mendapatkan pengembalian investasi. Yang kedua, tingkat imbal hasil yaitu dividen yield sebesar 8% tergolong menarik karena memberikan tingkat keuntungan yang kompetitif dibandingkan instrumen investasi yang lebih aman. Dan yang terakhir, sinyal positif yaitu dividen payout ratio sebesar 40% menunjukkan perusahaan mampu menyeimbangkan pembagian dividen dengan kebutuhan pengembangan usaha sehingga mencerminkan kinerja yang stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan pembagian dividen yaitu mengurangi ketidakpastian, memberikan arus kas real kepada pemegang saham yang menurunkan persepsi risiko mereka. Yang kedua yaitu meningkatkan nilai saham. Berdasarkan teori built-in the ham, pembagian dividen yang andal dapat menaikkan permintaan pasar atau saham. Yang ketiga yaitu disiplin manajemen. Mencegah manajemen menimbulkan berlebihan yang berpotensi disalahgunakan untuk proyek tidak menguntungkan agensi cost reduction. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama yaitu keterbatasan kas internet. Mengurangi jumlah dana murah yang tersedia secara internal sehingga memaksakan perusahaan meminjamkan uang dengan biaya bunga jika ingin melakukan ekspansi. Yang kedua yaitu beban pajak ganda. Dividen tunai umumnya langsung dikenakan pajak di tingkat investor, tapi seperti capital gain yang pajaknya dapat ditangguhkan. Yang ketiga, sentimen negatif jika turun. Jika di masa depan kinerja perusahaan menurunkan dan dividen terpaksa dipotong, harga saham akan anjlok drastis akan di sentimen negatif pasar. Kesimpulannya yaitu keseimbangan optimal. Kebijakan dividen yang optimal adalah kebijakan yang mampu menyeimbangkan pembayaran dividen saat ini dengan potensi pertumbuhan masa depan. Kesesuaian karakteristik kebijakan harus disesuaikan dengan siklus hidup perusahaan, atau perusahaan bertumbuh atau cenderung menahan laba, sedangkan perusahaan mapan atau mature cenderung membagikan dividen besar. Tujuan utamanya, kebijakan yang baik harus mampu memaksimalkan harga pasar saham perusahaan demi kemakmuran pemegang saham selaku pemilik sah perusahaan. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh.